Saya Tiakus Tias. Di video ini saya akan membahas tentang Bitcoin. Karena di sosial media sekarang ini Bitcoin banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak orang yang mulai tertarik dan pengen tahu gimana sih cara kerja dari Bitcoin itu. Bitcoin disebut-sebut memiliki nilai tukarnya semakin tinggi. Sebenarnya apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan pada tahun 2009. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi internet tanpa menggunakan perantara, alias tanpa menggunakan jasa bank. Secara sederhana, Bitcoin adalah mata uang digital. Dan kira-kira siapa sih penemu dari Bitcoin ini? Bitcoin lahir dari ide yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Tapi banyak yang bilang nama Satoshi Nakamoto ini adalah nama inisial dan sosoknya ini juga masih misterius. Selanjutnya, di sini saya akan membahas cara kerja dari Bitcoin. Yang pertama ini, setiap keping dari Bitcoin ini pada dasarnya file komputer yang disimpan dalam aplikasi dompet digital di smartphone maupun di komputer. Yang kedua, pemilik Bitcoin ini bertransaksi dengan cara mengirimkan satu atau sebagian uang digital melalui dompet digital. Yang ketiga, setiap transaksi Bitcoin ini dicatat dalam daftar publik yang disebut blockchain. Di Bitcoin juga memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penggunaan dari Bitcoin. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu keunggulan penggunaan dari Bitcoin. Yang pertama ini, Bitcoin terkenal dengan tingkat keamanan yang tinggi. Jadi, Bitcoin ini nggak kayak mata uang konvensional yang dimana rawan sama pemalsuan. Bitcoin membuat para pemiliknya ini terhindar dari namanya pemalsuan. Yang kedua, berperan sebagai pelindung dari tingkat inflasi. Maksudnya di sini adalah sama halnya kayak emas. Bitcoin dianggap dapat berperan sebagai nilai lindung dari inflasi. Yang ketiga, mampu berperan sebagai mata uang global. Walaupun setiap negara ini memiliki mata uangnya masing-masing, Bitcoin ini tetap hadir dan masuk ke dalamnya. Bitcoin gak mengenal batasan negara, tidak goyah karena kondisi pemerintah di politiknya, dan tidak terpengaruh apapun. Dan yang terakhir, Bitcoin bentuk baru tabungan dengan sistem yang tidak merepotkan. Maksudnya di sini adalah para penggunanya ini dari Bitcoin gak perlu membayar biaya layanan dan registrasi kayak bank pada umumnya. Dan selanjutnya adalah kelemahan dari penggunaan Bitcoin. Yang pertama yaitu nilai mata uangnya yang gak stabil, karena Bitcoin ini mata uang yang bersifat spekulatif. Yang kedua, sebagai mata uang digital, Bitcoin disimpan dalam bentuk file digital atau sebutan wallet file, yang dimana sangat beresiko oleh peretasan para hacker. Yang ketiga, peredaran yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan yang berwenang. Akibatnya, membuka peluang besar untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencucian uang dan penghindaran pajak. Di Indonesia sendiri sudah ada perusahaan pedagang aset kripto yang sudah resmi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dari pedagang aset kripto yang sudah resmi di Indonesia, yaitu Indodex, Toko Kripto, Zipmex, Index, Pintu, dan Luno. Indonesia juga memiliki aturan perdagangan Bitcoin yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang menjelaskan aset kripto adalah komoditas yang tidak terwujud yang berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Artinya, mata uang kripto di Indonesia ini hanya sebagai alat investasi untuk diperjualbelikan. Dan itu dia penjelasan tentang Bitcoin, mulai dari pengertian, penemu, keunggulan dan kelemahan, perusahaan yang resmi, dan aturan perdagangan. Saya Tiakus Tias dan terima kasih.